Pemirsa, dalam minggu pertama setelah menjabat kembali sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah menandatangani puluhan instruksi Presiden atau Inpres mencakup berbagai bidang. Apa saja Inpres tersebut dan apa efeknya bagi dunia internasional? Kita akan bergabung dengan jurnalis VOA Valdia Baraputri di Washington DC dengan laporan dan berita lain dari Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Valdia. Apa saja berita highlight dari Amerika Serikat pada saat ini? Ya, selamat petang waktu Washington DC, rekan-rekan dan pemirsa. Jadi menurut data dari Gedung Putih, sejak Presiden Trump dilantik pada hari Senin lalu, sudah terdapat 31 Inpres atau instruksi Presiden yang telah ditandatanganinya. Inpres yang terakhir ditandatangani adalah mengenai AI atau kecerdasan buatan yang ditandatangani untuk memastikan dominasi Amerika Serikat pada bidang ini dalam level global. Nah, terkait AI, Trump juga ini membatalkan Inpres yang dibuat oleh Biden mengenai safety guardrails atau batasan keamanan dalam pengembangan teknologi AI. Nah, selain AI, terdapat isu-isu lain yang juga dicakup dalam Inpres-Inpres yang ditandatangani oleh Biden. Di antaranya terdapat isu mengenai imigrasi dan perbatasan, kemudian perdagangan internasional, kemudian kesehatan dan juga lingkungan hidup, serta kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Nah, mengenai imigrasi dan perbatasan, deportasi massal adalah janji utama kampanye Trump. Sejauh ini menurut Gedung Putih sudah ada ratusan orang tanpa dokumen keimigrasian yang ditangkap dan ratusan orang lainnya yang diterbangkan kembali ke negara asalnya menggunakan pesawat militer Amerika Serikat. Yang Anda saksikan saat ini adalah migran tanpa surat keimigrasian yang dikirim lagi ke negara Guatemala di Sentral Amerika. Lewat Inpres, ia juga mendeklarasikan keadaan darurat terkait imigrasi ilegal di perbatasan, kemudian juga mengirim pasukan militer Amerika Serikat ke perbatasan selatan Amerika Serikat, dan juga menangguhkan program pengungsi. Nah, selain itu, Trump juga mengatakan pada hari ini bahwa pemerintah dapat menggunakan wewenang pengusiran jalur cepat yang memungkinkan petugas imigrasi untuk mendeportasi individu tanpa surat keimigrasian tanpa harus menemui hakim terlebih dahulu. Nah, itu tadi mengenai imigrasi dan perbatasan, kemudian ada juga mengenai perdagangan internasional. Trump mengancam akan mulai mengenakan tarif perdagangan pada Tiongkok, Kanada, dan juga Meksiko mulai 1 Februari mendatang. Nah, belum jelas berapa besaran tarif yang akan dikenakan dan bagaimana dengan negara-negara lainnya. Meski Trump juga telah mengancam bahwa akan mengenakan tarif pada negara-negara Uni Eropa juga. Nah, selain itu ada juga mengenai kesehatan dan juga lingkungan hidup di mana Trump menarik diri atau menarik keanggotaan Amerika Serikat dari Badan Kesehatan Internasional atau WHO. Selain itu, Trump juga menarik Amerika Serikat dari Paris Climate Agreement atau Perjanjian Iklim Paris. Nah, selain itu mengenai kebijakan luar negeri ini yang terakhir, Trump membatalkan sanksi terhadap kelompok maupun individu sayap kanan Israel yang dituduh melakukan kekerasan pada warga Palestina di wilayah tepi barat di Palestina. Nah, sanksi tersebut padahal dibuat pada era Biden. Kemudian Trump juga memberi arahan kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang baru, Marco Rubio, untuk menempatkan semua operasi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sesuai dengan kebijakan America First yang mengutamakan Amerika dan juga kepentingannya. Nah, itu dia highlight dari sejumlah Inpres atau instruksi Presiden yang telah ditandatangani oleh Trump sejak dilantik baru 4 atau 5 hari setelah ia dilantik kembali sebagai Presiden. Nah, kita beralih ke berita lainnya, berbicara mengenai AI atau kecerdasan buatan, teknologi itu juga telah ada di TV yang dapat digunakan sebagai asisten. Seperti apa inovasinya? Simak liputan berikut ini. Produsen elektronik Korea Selatan, LG, meluncurkan TV transparan nirkabel dengan fungsi ganda.
Baru yang juga disertakan adalah chatbot berbasis kecerdasan buatan atau AI yang responsif terhadap perintah dan pertanyaan lisan. AI juga menjadi salah satu fitur andalan bagi produsen Korea Selatan lainnya, Samsung. Vision AI for us, it's really about being a companion for you and not just having a TV to watch. It's really about how the TV and the screen can be personalized and incorporated into your everyday life. We have so many features that we're building into our TVs that can actually help your day-to-day. For example, we have Samsung Food that can recommend recipes. Bila melihat adegan makan malam misalnya, pengguna bisa menanyakan apa makanan yang dihidangkan, lalu mencari resepnya. Satu kendala bagi penjualan, TV berbasis AI tercanggih masih berharga premium. Dengan kecerdasan buatan ini harganya masih sekitar 48 juta rupiah hingga 129 juta rupiah untuk TV tergantung merek dan model. Kembali ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih. Sejumlah laporan Anda dari Washington DC, Valdea Baraputri. Selamat bertugas kembali. Kami akan terus menunggu update informasi dari Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.